Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang representasi di museum, siapa yang berwenang untuk menentukan seperti apa dan bagaimana representasi yang ditampilkan di museum, dan bagaimana gerakan museologi pembaharuan atau New Museology menyerukan untuk melakukan dekolonialisasi di museum dengan cara berbagi kuasa untuk melakukan representasi ini dengan komunitas atau masyarakat pemilik kebudayaan yang kebudayaannya tadi di display atau ditampilkan di museum. Nah, kali ini kita akan membahas dua contoh proyek yang pernah saya lakukan yang merupakan upaya untuk mengakomodir suara atau voice dari masyarakat atau publik ini dalam rangka membentuk representasi di museum, yaitu Video Stories Project di Northumberland National Park Inggris dan Corona Memory Project di Indonesia. Oke, kita ke Northumberland National Park di Inggris dulu. Jadi Northumberland National Park ini adalah sebuah taman nasional yang terletak paling utara di Inggris, paling sepi, paling jarang pengunjung, dan juga paling sedikit dihuni oleh masyarakat. Kalau dilihat dari areanya, Northumberland National Park ini mencakup area Hadrian's Wall, tembok perbatasan yang dibangun pada masa Romawi kuno yang kemudian menginspirasi George Martin dalam menulis menulis tentang The Wall di The Game of Thrones. Kemudian dataran tinggi Sheffield Hills dan lembah yang merupakan perbatasan dengan antara Inggris dengan Skotlandia atau the Scottish Borders. Nah, kalau dilihat dari cakupan areanya ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Northumberland National Park ini sangat kaya akan sejarah dan tinggalan-tinggalan budaya. Nah, pada saat saya magang di sana tahun 2016, itu Northumberland National Park Authority selaku otoritas manajemen dari Northumberland National Park itu sedang membangun sebuah visitor center yang diberi nama The Seal National Landscape Discovery Center. Nah, di The Seal ini akan ada bagian yang merupakan gambaran atau representasi kebudayaan di Northumberland National Park. Project yang saya lakukan yaitu Video Stories Project itu akan berkontribusi ke sana gitu, akan berkontribusi dalam membentuk representasi tadi. Nah, di Video Stories Project ini terdiri dari 6 seri video yang diharapkan dapat mengcover secara komprehensif kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya yang ada di Northumberland National Park, mulai dari tinggalan dari masa prasejarah, kemudian masa kekuasaan Romawi di Inggris atau Roman Britain, kemudian era medieval atau abad pertengahan, kemudian masa kekuasaan para perampok perbatasan atau border reivers, juga masa sekarang ketika area tersebut dijadikan sebagai tempat latihan militer. Nah, goal utama dari proyek ini adalah memberikan suara atau memberikan ruang bagi komunitas masyarakat yang saat ini tinggal di Northumberland National Park untuk merepresentasikan kebudayaan tersebut gitu. Jadi bentuknya mereka akan diwawancara dan direkam dalam bentuk video oleh anak-anak sekolah yang juga berasal dari daerah sana, berasal dari Northumberland National Park. Jadi ini adalah proyek dari komunitas oleh komunitas dan untuk komunitas dan untuk semuanya sih sebenarnya. Nah, di rekaman wawancara video ini mereka diminta untuk bercerita tentang apa sih sebenarnya yang mereka pahami dari tinggalan budaya yang ada di sekitar mereka, bagaimana mereka memaknainya, apa pendapat mereka tentang itu, bagaimana selama ini mereka memperlakukan tinggalan-tinggalan budaya itu, dan bagaimana harapan mereka untuk kedepannya, bagaimana harapan mereka untuk apa yang akan terjadi pada tinggalan-tinggalan budaya tersebut di masa depan. Inilah yang kemudian akan digunakan sebagai bahan sebagai representasi atau gambaran dari tinggalan budaya tadi di Northumberland National Park. Yang sebagian dari tinggalan-tinggalan tersebut mungkin memang memiliki keterkaitan langsung dengan mereka yang saat ini tinggal di sana. Misalnya orang-orang yang memang tinggal atau merupakan pewaris dari rumah-rumah dari masa pertengahan, dari masa medieval, atau keturunan cicit canggah dari para perampok perbatasan atau border reivers. Tapi sebagian lainnya itu sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masa di mana tinggalan budaya yang ada sekarang itu dibuat. Misalnya orang-orang yang tinggal di atas tinggalan prasejarah atau tinggalan dari masa kekuasaan Romawi kuno. Kan orang-orang dari masa prasejarah atau Romawi kuno itu kan udah nggak ada dan udah meninggalkan Britain. Saat ini udah nggak ada di Britain dan kemudian tempat mereka ditempati oleh orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru ini, orang-orang yang menghuni tinggalan budaya saat ini inilah yang
kemudian merupakan pemilik kebudayaannya saat ini gitu, pemilik kebudayaan masa lalu itu saat ini. Nah, yang menarik di sini adalah melihat bagaimana mereka mencoba untuk merelasikan, membuat koneksi antara diri mereka dengan heritage atau tinggalan budaya dari masa lalu itu. Bagaimana mereka mencoba menghubungkan antara mereka saat ini dengan tinggalan dari masa lalu yang sebenarnya nggak memiliki keterkaitan langsung dengan mereka tadi. Hal lain yang juga menarik yang muncul dari proyek ini adalah soal border ravers atau perampok perbatasan. Ini adalah bagian dari sejarah yang cukup sensitif ya, karena dari namanya aja perampok perbatasan, kita mungkin bisa menebak bahwa kalau orang lain atau orang luar yang merepresentasikannya, mungkin yang akan dominan muncul adalah sisi negatif, misalnya soal kekejaman para perampok perbatasan dan lain-lain. Tapi karena yang merepresentasikan ini adalah para keturunan dari border ravers itu sendiri, representasi yang muncul atau gambaran yang muncul justru malah jadi lebih reflektif dan di satu titik positif gitu. Jadi di sini ini adalah contoh nyata dari apa yang kita bahas pada sesi sebelumnya, bahwa ketika para pemilik kebudayaan itu diberi kesempatan, diberi ruang untuk merepresentasikan sendiri kebudayaannya, maka akan ada insight atau sudut pandang atau perspektif yang berbeda yang muncul dibanding kalau yang merepresentasikannya adalah para ahli yang berasal dari luar atau yang bukan merupakan bagian dari kebudayaan tersebut. Oke, sekarang kita balik ke Indonesia. Kita akan lihat satu proyek yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu coronamemory.id, Corona Memory Indonesia. Bisa dilihat di Instagram @coronamemory.id atau website www.coronamemory.id. Jadi ini adalah sebuah proyek yang mimpi besarnya adalah menjadi virtual museum COVID-19 di Indonesia. Proyek ini ditujukan untuk mengumpulkan memori dan dokumentasi dari publik terkait pandemi COVID-19 ini, terutama tentang bagaimana pandemi ini mempengaruhi kehidupan kita saat ini sebagai bagian dari jejak sejarah. Nah, karena dari tujuannya aja kita udah bisa lihat bahwa tentu saja proyek ini akan mengakomodir perspektif-perspektif atau voice-voice, suara-suara dari publik, dari masyarakat, dan bukan suara dari otoritas museum atau dalam hal ini pemilik proyek saja gitu. Sejauh ini yang sudah masuk ada sekitar 70-an cerita yang terdiri dari 100-an lebih foto dan video. Tentu saja kalau lihat dari jumlahnya, apalagi dibandingkan dengan skop masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi ini masih adalah jumlah yang sangat kecil sekali gitu. Apalagi kalau lihat bahwa rata-rata kontributornya berasal dari kalangan yang sama, yaitu masyarakat urban atau masyarakat perkotaan yang berasal dari kalangan ekonomi kelas menengah. Tentu saja ini masih jauh sekali dari goal project ini yang ingin merepresentasikan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini secara komprehensif. Nah, masalahnya adalah kendalanya memang seringkali di sini gitu. Ketika museum atau heritage center itu berusaha untuk mengakomodir lebih banyak suara dari publik atau dari masyarakat, masalah yang muncul seringkali di sini. Bagaimana cara membuat orang-orang itu mau berpartisipasi, bagaimana cara mendorong orang-orang untuk mau ikut terlibat gitu. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pandangan luas yang selama ini muncul bahwa yang merepresentasikan kebudayaan di museum adalah otoritas museum atau para ahli atau expert yang memiliki kuasa di museum, sehingga perlu effort lebih dari museum untuk mendorong dan meyakinkan orang-orang biasa atau bahkan golongan minoritas atau kalangan yang lebih lemah dalam arti relasi kuasa, meyakinkan mereka bahwa suara mereka, bahwa perspektif mereka itu sangat penting untuk hadir di dalam museum. Inilah tantangan bagi museum ke depannya apabila ingin menghadirkan suara atau voice dari masyarakat atau publik dalam display yang ditampilkannya.